boleh, Bu Sur. Saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Sur sering murung, kayak nggak semangat kayak gitu. Kenapa, Bu? Iya Bu, sebenarnya saya lagi bingung Bu. Saya perlu seseorang sebenarnya sih untuk membicarakan masalah saya. Terima kasih Ibu kalau mau membantu. Ya, jadi apa yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita? Saya ingin dapat solusi dari masalah saya Bu. Saya masih bingung dengan apa yang saya alami ini sebenarnya. Bisa, bisa Ibu ceritakan ke saya apa yang Ibu alami selama ini, Bu Sur? Saya merasa tidak bersemangat karena selama ini ketika saya mengajar, saya sepertinya tidak menguasai kelas. Apa yang membuat Ibu tidak merasa bersemangat? Mungkin karena selama ini saya juga masih menggunakan metode lama dalam pembelajaran. Maksudnya selama ini Ibu mengajar, Ibu tidak dihargai oleh anak-anak. Mengapa demikian, Bu? Iya Bu, saya masih menggunakan metode lama. Mungkin itu sebabnya saya tidak bisa menguasai kelas dan tidak bisa membuat anak-anak tidak ribut. Coba Bu Sur jelaskan ke saya, metode seperti apa yang Bu Sur gunakan? Saya masih menggunakan metode ceramah sih. Apa yang membuat Ibu merasa tidak semangat menggunakan metode ceramah? Ya dikarenakan anak-anak hanya mendengar penjelasan saya. Anak-anak tidak menjadi aktif dalam kelas. Oh, jadi Bu Sur nggak semangat karena masih menggunakan metode ceramah. Iya, kan anak-anak kan hanya mendengarkan saja. Tapi kalau kita menggunakan metode lain, mungkin anak-anak akan lebih aktif, Bu. Oke, saya mau tahu selama ini apa yang sudah Bu Sur lakukan yang bisa membuat Ibu semangat lagi? Saya mengajar, tetapi selalu anak-anak ribut di dalam kelas. Dan saya merasa tidak menguasai kelas gitu, Bu. Bagaimana kalau Ibu mengajar menggunakan model pembelajaran, misal mungkin bisa membantu Ibu untuk lebih semangat lagi? Iya Bu, mungkin saya dapat menggunakan model pembelajaran yang lain yang membuat siswa akan lebih aktif dalam belajar. Berarti Ibu sudah tahu ya masalahnya? Iya Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan menerapkannya? Secepatnya, mungkin besok. Mana yang lebih dulu ingin Bu Sur lakukan? Saya akan menggunakan metode pembelajaran konseptual lebih dulu. Setelah itu, baru saya akan belajar dengan guru penggerak untuk melaksanakan pembelajaran yang merdeka kepada siswa-siswa saya. Nah, saya tertarik dengan ide yang Ibu suruh menggunakan model pembelajaran konseptual. Iya Bu, saya akan menggunakan model pembelajaran yang berpihak pada murid dan belajar lebih giat lagi pada guru penggerak tentang merdeka belajar itu Bu. Iya, saya setuju dengan pendapat Ibu karena dengan menggunakan model pembelajaran konseptual, murid akan lebih aktif dan suasana pembelajaran akan lebih nyaman dan aman. Iya Bu, saya juga sempat berpikir seperti itu Bu. Dan saya tidak mungkin menggunakan metode lama lagi. Dari diskusi kita hari ini, apa yang bisa Ibu ceritakan kembali dan yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Iya Bu, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang berpihak pada murid dan belajar lebih giat lagi pada guru penggerak tentang merdeka belajar itu Bu. Saya senang dengan apa yang Bu Sur capai dari diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Saya akan tetap menjalankan metode pembelajaran yang berpihak pada murid dan kemudian saya akan lebih giat lagi untuk belajar pada guru penggerak. Siapa yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen Ibu? Mungkin saya akan meminta Bu Eva untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya dan membantu saya mempelajari tentang merdeka belajar. Kemudian Bu Eva adalah salah seorang dari guru penggerak itu. Nah, ide yang bagus sekali. Ibu pasti bisa. Semangat ya Bu Sur. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Apa itu coaching? Coaching adalah kegiatan percakapan yang menstimulasi pemikiran coachee dan memberdayakan potensi coachee. Sedangkan coach pemberi manfaat dan pelaksana kegiatan coaching.
sedangkan coachee penerima kegiatan dan manfaat kegiatan coaching. Coaching diperlukan karena murid kita adalah sosok merdeka, sosok yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya serta meningkatkan potensinya sendiri. Mereka hanya memerlukan dorongan dan arahan dari kita guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk melejitkan potensi peserta didik kita. Sebuah proses coaching adalah kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Peran seorang coach adalah menuntun segala kekuatan kodrat potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan yang reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya sendiri. Proses coaching merupakan proses untuk mengaktifasi kerja otak murid. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat murid melakukan metakognisi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga membuat murid lebih berpikir secara kritis dan mendalam, yang akhirnya murid dapat menemukan potensi dan mengembangkannya. Ada 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach, yaitu 1. Keterampilan membangun dasar proses coaching. 2. Keterampilan membangun hubungan baik. 3. Keterampilan berkomunikasi. 4. Keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu tentang coaching. Coaching yaitu merupakan kemampuan bertanya dengan tujuan tertentu, bukan sekedar jawaban singkat yang diharapkan. Namun, pertanyaan yang diberikan dapat menstimulasi pemikiran coachee. Munculnya hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai-nilai dalam diri, dan dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi dirinya sendiri. Coaching adalah sebuah kegiatan komunikasi pemberdayaan yang bertujuan membantu para coachee dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam mencapai solusi dari permasalahan yang dihadapi agar hidupnya menjadi lebih efektif. Kemampuan berkomunikasi menjadi kunci dari proses coaching sebab pendekatan dan teknik yang dilakukan dalam coaching merupakan proses mendorong dari belakang sehingga coachee dapat menemukan jawaban dari apa yang ditemukan sendiri, bukan dengan diarahkan atau diganti. Inilah yang menjadi keunikan coaching. Coaching dengan model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntun guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Tirta kepanjangan dari T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, T tanggung jawab.